Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Areyu. Sebelum ke video jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sri Mulyani umumkan pencairan THR PNS besok tanggal 16 April tahun 2022. Liputan6.com, Jakarta. Pemerintah memastikan akan memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada para pegawai negeri sipil (PNS). Biasanya, THR PNS ini diberikan kepada para PNS sebelum hari raya keagamaan seperti Idul Fitri. Pada skema pencairan THR PNS pada tahun 2021 lalu diberikan secara bertahap. Pencairan pertama pada H-10 hingga H-5 Idul Fitri. Tentunya kepastian soal pencairan THR ini memang dinanti para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS ketika memasuki bulan Ramadan, terlebih saat mendekati Lebaran Idul Fitri. Rencana pembayaran THR PNS ini tertuang dalam Pasal 11 Angka 14 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau UU APBN 2022. Selain uang tunjangan, pemerintah juga bakal menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 PNS. Lantas, kapan pastinya THR Lebaran 2022 tersebut akan diterima oleh para PNS? Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan, rencananya Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani Indrawati akan mengumumkan terkait pencairan THR PNS tahun 2022 besok Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022. Besok Menke rencana akan sampaikan ke publik, kata Justinus kepada Liputan6.com, Jumat tanggal 15 April tahun 2022. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengatakan THR PNS tahun 2022 ini nantinya akan termasuk pembayaran tunjangan kinerja Tukin, sebesar 50%. Pembayaran THR PNS 2022 plus Tukin 50% ini kembali digelontorkan oleh pemerintah, setelah selama 2 tahun masa pandemi COVID-19 para abdi negara hanya bisa menerima THR berupa gaji pokok, minus tunjangan kinerja. Tak hanya aparatur sipil negara (ASN), bonus tersebut juga bakal diberikan kepada seluruh anggota TNI, Polri dan pensiunan PNS. Sebelumnya, tunjangan hari raya atau THR PNS dan gaji ke-13 pada Lebaran 2022 ini dipastikan akan digelontorkan bagi para aparatur sipil negara (ASN). THR PNS 2022 tersebut nantinya akan termasuk pembayaran tunjangan kinerja Tukin, sebesar 50%. Hal tersebut disampaikan langsung Presiden Joko Widodo, Jokowi. Pada tanggal 13 April tahun 2022 saya telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh PNS, TNI Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiun, dan pejabat negara, kata Jokowi. Dikutip Jumat tanggal 15 April tahun 2022. Serta tambahan tunjangan kinerja 50% untuk ASN, TNI Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja, lanjut dia. Jokowi menuturkan, THR PNS 2022 dan gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan daerah dalam menangani pandemi COVID-19. Diharapkan uang bonus ini bakal menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Lantas berapa besaran THR dan gaji ke-13 PNS yang akan cair pada Lebaran 2022 ini? Besaran gaji pokok PNS sendiri berbeda-beda, tergantung jenis golongannya. Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil. Berikut rinciannya. PNS golongan 1. 1A Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.335.800. 1B Rp1.704.500 sampai dengan Rp2.472.900. 1C Rp1.776.600 sampai dengan Rp2.577.500. 1D Rp1.851.800 sampai dengan Rp2.686.500. PNS golongan 2. 2A Rp2.022.200 sampai dengan Rp3.373.600. 2B Rp2.208.400 sampai dengan Rp3.516.300. 2C Rp2.301.800 sampai dengan Rp3.665.000. 2D Rp2.399.200 sampai dengan Rp3.820.000. PNS golongan 3. 3A Rp2.579.400 sampai dengan Rp4.236.400. 3B Rp2.688.500 sampai dengan Rp4.415.600. 3C Rp2.802.300 sampai dengan Rp4.602.400. 3D Rp2.920.800 sampai dengan Rp4.797.000. PNS golongan 4. 4A Rp3.044.300 sampai dengan Rp5.000.000. 4B Rp3.173.100 sampai dengan Rp5.211.500. 4C Rp3.307.300 sampai dengan Rp5.431.900. 4D Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700. 4E Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara untuk tunjangan melekat, nilainya juga bervariasi tergantung pada golongan. Ini rinciannya. 1. Tunjangan suami istri. Pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 7 Tahun 1977, PNS yang memiliki istri, suami berhak menerima tunjangan istri, suami sebesar 5% dari gaji pokok. 2. Tunjangan anak. Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk 3 orang anak. 3. Tunjangan makan. Ini diatur dalam PMK Nomor 32 PMK 02/2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret tahun 2018.
Regulasi tersebut mengatur PNS golongan I dan II mendapat uang makan Rp35.000 per hari, golongan III Rp37.000 per hari dan golongan IV Rp41.000 per hari. 4. Tunjangan jabatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besaran terendah tunjangan jabatan PNS Rp360.000 per bulan untuk eselon 5A. Kemudian, Rp490.000 untuk 4B, Rp540.000 untuk 4AA, Rp1,26 juta untuk 3A, dan Rp5,5 juta untuk eselon 1A. 5. Tunjangan umum. Menurut Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang tunjangan umum bagi pegawai negeri sipil, besaran yang diterima PNS golongan 4 sebesar Rp190.000, golongan 3 Rp185.000, golongan 2 Rp180.000, dan golongan 1 Rp175.000. Sedangkan untuk besaran gaji ke-13 PNS, berikut gambaran besarannya yang sudah cair pada 2021 lalu. Pimpinan dan anggota lembaga struktural. Ketua Kepala atau dengan sebutan lain Rp9.592.000. Wakil Ketua, Wakil Kepala atau dengan sebutan lain Rp8.793.000. Sekretaris atau dengan sebutan lain Rp7.993.000. Anggota Rp7.993.000. Gaji ke-13 PNS atau pejabat setara eselon. Eselon I pejabat pimpinan tinggi utama pejabat pimpinan tinggi madya Rp9.592.000. Eselon II pejabat pimpinan tinggi pratama Rp7.342.000. Eselon III pejabat administrator Rp5.352.000. Eselon IV jabatan pengawas Rp5.242.000. Pegawai non-PNS pada LNS atau pegawai lainnya non-PNS dengan jenjang pendidikan. Pendidikan SD SMP, sederajat. Masa kerja sampai 10 tahun Rp2.235.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp2.569.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp2.971.000. Pendidikan SMA D1, sederajat. Masa kerja sampai 10 tahun Rp2.734.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp3.154.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp3.738.000. Pendidikan DII, sederajat. Masa kerja sampai 10 tahun Rp2.963.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp3.411.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp4.046.000. Demikian info terkini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.